AAS. Dia ini baru banget berangkat ke Australia. Jadi dengan beasiswa AAS, karena AAS ini kalau nggak salah skemanya ada beberapa ya, ada yang skema reguler, ada yang skema PNS gitu. Mungkin di sini ada juga yang PNS gitu ya. Nah, ini juga bisa ditanyakan dan diobrolin sama Kak Adrian gitu. Jadi tanpa tunggu lama-lama, kita langsung panggil aja Kak Adrian. Kak Adrian, boleh open cam? Halo Kak Adrian, oke. Halo Kak Adrian, Halo Kak, selamat. udah kedengaran nggak suaraku? Udah kedengeran. Udah. Aku Kedengeran. lagi coba ini ganti background tunggu supaya sama nih, supaya kompak, supaya estetik sama kayak teman-teman yang lain. Oke. Boleh. Kita tungguin Kak Sabar ya, Adrian. boleh ya? Ya, boleh, Aku boleh, ganti boleh. background. Oke. Oke, mantap. Alhamdulillah berhasil. Nah, oke. Malam hari ini mungkin aku mau menyapa dulu Kak Adrian. Saya Aulia, Kak, sebagai perwakilan dari Titik Jeda. Kak Adrian mungkin boleh perkenalan dulu nggak? Kak Oh, Adrian perkenalan ini, dulu. iya ya, AAS yang jalur apa dan sekarang tuh lagi di mana sih? Di Indonesia atau di mana? Oke, perkenalan lebih lengkapnya nanti ada di presentasiku. Tapi teman-teman semuanya, halo, selamat malam, assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama aku Ian. Uh, dan saat ini aku berkuliah di Flinders University untuk jurusan Inclusive and Specialized Education. Saat ini lagi cosplay menjadi mahasiswa rantau di kota Adelaide, South Australia. Jadi aku award di Australia Awards jalur langit ya. Jalur langit dan jalur reguler. Karena kalau tanpa jalur langit nggak mungkin bisa aku ada di sini, bener kan? Aduh, Gitu. benar. Baru dengerin ya, ada mahasiswa beasiswa jalur langit gitu ya. Jalur langit, Doa benar, gitu, benar, doa kan maksudnya. Oke, betul. ini sekarang di Australia lagi jam berapa nih, Mas? Kalau Halo? waktu Adelaide, jadi beda 30 menit. Kalau di Sydney, Melbourne dengan Adelaide itu beda 30 menit. Di sini udah jam 11 lewat 12 menit. Jam 11. Waduh, maaf banget ini kita mengganggu waktu malam nih. Nggak apa-apa. Ini Man. mirip Memang ya, makhluk-makhluk makhluk malam ya. makhluk-makhluk tengah malam, Ya, Kak. biasanya kalau Mm-mm. mahasiswa memang gitu ya, makhluk tengah malam. Oke, Betul. tanpa lama-lama, mungkin boleh share screen ke Adrian untuk Oke. Teman-teman, aku izin share screen-nya. Oh, dibilang only the host can sharing this meeting. In this oke, meeting. sebentar. Kayaknya aku udah share juga deh, Oke, Bisa dicoba bentar. lagi, PPT aku. Kak Adrian? Boleh dicoba lagi, Kak Adrian? Oh, coba lagi ya. Oh, udah bisa tunggu ya. Semoga tidak ada halangan. Um, Atau bisa dibantu kali ya? udah kelihatan nggak share screen-nya? Ini yang di share screen tapi, oh ya udah, oke, bisa. Udah kelihatan ya? Udah, cuma kayak jadi Tunggu. lemot ya. Masih dibuka, masih sementara dibuka ya, guys. Oh, jadi lemot Eh, ya? iya, jadi lemot. Boleh dibantu nggak, Viva? Nah, udah kelihatan nggak? Ya udah. Aman. Udah, masih lemot nggak? Udah enggak sih, ini kayaknya aku yang lemot ya. Atau teman-teman ada Masih. yang rasa kayak lemot nggak? Atau ya udah kayaknya aman sih, Kak. Boleh lanjut, silakan. Oke. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman Titik Jeda yang sudah mau memberikan aku kesempatan ini untuk berbagi pengalaman aku. Aku yang masih remah-remah Reginang ini untuk sharing tentang esai. Sebenarnya kalau berbicara tentang awardee, lebih banyak awardee di luar sana yang bagus juga tulisan esainya, yang sudah pro banget dalam penulisan.
Tapi makanya sekali lagi saya berterima kasih kepada teman-teman Didik Jeda yang sudah mempercayakan saya kesempatan kali ini, dan semoga berkah ya dan amanah ya. Oke, jadi materi yang dikasih oleh teman-teman Didik Jeda itu winning tips for Australia Award Scholarship Essay. Jadi aku yakin dan percaya sebenarnya essay ini adalah salah satu hal yang membuat kita stres ya untuk mendaftar beasiswa. Apalagi khususnya AAS, karena ini sekedar informasi buat teman-teman yang mau mendaftar AAS. Jadi kan AAS itu ada tes psikometri, ada tes IELTS, ada tes wawancara, ada tes berkas kan. Untuk sekedar teman-teman tahu, dari semua tes itu, hal-hal dua tes yang betul-betul menentukan kelulusan teman-teman itu mendapatkan beasiswa adalah esai atau pemberkasan, dan tes wawancara. Untuk tes IELTS dan tes psikometri itu, menurutku itu hanya suplemen aja, menjadi poin plus aja buat teman-teman. Kalau misalnya nilai yang kalian bagus di IELTS dan psikometri, that's good for you. Tapi untuk penentuan kelulusan, betul-betul itu dilihat yang pertama dari esai dan pemberkasan serta dari interview. Karena dari pengalaman saya pribadi di tahun saya, pendaftar itu dari 5 ribuan peserta se-Indonesia yang diterima berkas yang lulus tahap pertama untuk berkas dan esai itu cuma 375. Jadi kalian bisa lihat ya, kalian bisa bayangkan berapa banyak orang yang hilang opportunity-nya hanya gara-gara masalah berkas dan esai. Jadi saya harap apa yang akan saya sharing nanti dapat menjadi bekal buat teman-teman untuk menulis esai dengan baik. Dan disclaimer dan sedikit spoiler, apa yang saya presentasikan saat ini semua based on my personal experience dan juga based on masukan-masukan dan saran-saran dari rekan-rekan awardee Australia Awards tahun ini, tahun yang sama dengan saya. Langsung saja ya. Oke, jadi tadi udah kenalan nama panggilan. Jadi most people call me Ian because you cannot spell brilliant without Ian. But let me introduce myself one more time. My full name is Adrian Cristianto Katili, and bisa dibaca sendiri ya teman-teman di situ. Saya lelaki dari Desa Toili, Kecamatan Buanilong, Kabupaten Banggai, yang letaknya di Sulawesi Tengah. Saya betul-betul harus secara spesifik menyebutkannya karena kalau cuma bilang nama desa atau nama kecamatan atau nama kabupatennya banyak yang nggak tahu. Jadi harus betul-betul spesifik. Ada di Google Maps kok guys, kalian bisa cek habis ini. Jadi yang seperti saya bilang tadi, saat ini saya berkuliah di Flinders untuk Master of Inclusive and Specialized Education. Kenapa saya taruh masalah desa ini di perkenalan saya? Karena saya mau point out kalau tidak ada yang tidak mungkin untuk masalah beasiswa Australia Awards ini. Jadi jangan kalian merasa berkecil hati di luar atau merasa minder di luar kayak, duh aku ini cuma dari desa, mana bisa aku bersaing dengan orang-orang yang dari Jakarta, orang-orang yang sudah top, markotop, orang-orang yang sudah banyak banget pengalamannya, experience-nya di bidang pekerjaan dan profesionalitas. Tidak ada. Jadi betul-betul AS ini melihat personality kalian, melihat bagaimana ide kalian untuk membangun daerah kalian. Dan kalau bilang juga berbicara masalah pekerjaan, aku sharing sedikit latar belakangku ini bukan dari pekerjaan yang luar biasa guys. I was a teacher before and not a PNS teacher or a private teacher. I was a honorary teacher. I was a honorary teacher. Kalian tahu kan guru honor yang gajinya tiap bulan cuma 500.000 kalau di kampung? Nah, itu aku. Jadi betul-betul aku mau ketekankan di sini, nothing is impossible untuk mendaftar scholarship ini. Gitu. Nah, dan aku juga mengajak teman-teman untuk mari kita connect di sosial media aku. Misalnya teman-teman mau daftar AAS dan ada pertanyaan yang karena saya percaya waktu di seminar ini terbatas, jadi kalau teman-teman mau reach out, tanya apapun mengenai Australia Awards, mengenai kampus Flinders University, mengenai jurusan yang saya pilih, dan mengenai kota Adelaide. Kenapa aku pilih kota Adelaide? Silahkan nanti reach aja di sosial media aku di Instagram @ian_katili. Atau kalau teman-teman mau proofread, minta proofread esai, boleh banget selama aku free ya, selama aku ada waktu free. Jadi silahkan reach out di akun Instagram aku @ian_katili. Aku juga sering bikin konten kok tentang Australia Awards dan tentang kehidupanku di Australia. Kita tanpa berlama-lama lanjut aja ya. Jadi untuk saat ini, untuk malam hari ini, aku akan membahas 7 hal ini.
Yang pertama itu ada three basic things. Yang kedua, my steps in writing. Kemudian kita akan membahas poin-poin pertanyaan dan tips yang akan kuberikan based on my personal experience dalam menulis esai. Nah, ini kita masuk dulu di ini ya. Three basic things, 3 hal paling mendasar. You need to answer these 3 basic things before you can write your essay. Jadi, saya percaya semua teman-teman ini yang mau mendaftar beasiswa pasti ada tujuan dan ada maksudnya. Tidak ada yang cuma kayak, lagi gabut nih, kayaknya enak nih kalau daftar S2 lewat jalur beasiswa. Lagi pengen keluar negeri nih lewat Australia, daftar aja lah. Atau kayak ikut teman lu mau daftar Australia Awards nggak? Gue juga dong mau ikut daftar kalau lu ikut. Kayak gitu. Nggak ada kan? Jadi betul-betul 3 hal ini harus kalian ketahui dan harus bisa jawab dulu. Supaya kalian itu bisa lebih leluasa dan lebih lebih plong pikirannya untuk menulis, lebih terbuka idenya, wawasannya untuk menulis. Yang pertama itu adalah yourself. Have you known yourself? Sudahkah kalian mengenal diri kalian sendiri? Di sini poin yang saya ingin tekankan adalah yang pertama, kenapa kalian mau lanjut S2 atau S3? Kenapa? Why? Kenapa kalian mau lanjut S2 dan S3? Kedua, kenapa kalian mau mendaftar beasiswa? Kenapa? Apakah dan jangan cuma bawa poin ini ya. Biasanya kan poin yang dibawa ini kayak gini. Karena saya orangnya ingin belajar. Karena saya ingin memajukan bangsa dan negara Indonesia. Atau karena saya orangnya ini nih paling sering nih. Karena saya orang yang kurang mampu. Saya dari ekonomi lemah ke bawah segini gini gini gini. No. AAS tidak melihat itu ya. Jadi tidak ada namanya di sini ini konten-konten Indosiar untuk kayak menjual ekonomi, menjual kesedihan, menjual kayak saya orang dari kampung, dari desa susah dan seperti itu. Jadi betul-betul kalian harus tahu kenapa kalian mau S2, kenapa kalian mau S3, kenapa kalian mau kuliah di luar negeri, khususnya di Australia, kenapa kalian mau mengambil jalur beasiswa. Karena AS ini tidak, sekali lagi, tidak melihat background ekonomi kalian, tapi yang betul-betul dilihat adalah karakter kalian. Angkatan saya banyak kok juga yang dari ekonomi yang mampu, ada yang lebih juga, ada juga yang dari ekonomi lemah ke bawah banyak. Jadi bervariasi, diverse. Kalian harus bisa menjawab pertanyaan itu. Yang kedua, role. Have you known your roles? Atau kayak peran kalian. Kalian harus tahu betul dengan peran kalian, dengan background kalian. For example, I was a teacher before, so I knew exactly role aku sebagai teacher apa. Di dunia pendidikan itu apa yang akan aku perankan sebagai seorang Ian di daerahku dalam bidang pendidikan. Makanya aku pilih Special and Inclusive Education. Kenapa? Karena Special and Inclusive Education itu masih sangat amat terbatas banget sumber daya manusianya dan juga perhatian pemerintahnya terkait pendidikan itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, goal. You have to know your goal. Kalian mau jadi apa setelah S2? Apa yang akan kalian mau lakukan? Jadi betul-betul 3 hal ini dulu kalian pikirkan baik-baik, kalian renungkan baik-baik, kalian refleksikan baik-baik, baru kemudian kalian sudah mulai bisa mencari ide untuk menuliskan esai. Kalau sudah 3 hal ini kalian sudah ada dan sudah bisa kalian jawab dari diri kalian sendiri, for me it's gonna be easier to write down your essay. Teman-teman, kalau aku bicara terlalu cepat, mohon di komen ya, atau kakak moderatornya langsung bilang, Kak, terlalu cepat, jangan cepat-cepat. Aman. Oke. Next adalah my steps in writing. Disclaimer lagi-lagi, ini adalah proses aku, step aku, pengalaman pribadi aku mendaftar menulis esai. Yang puji Tuhan sekali shot langsung lolos gitu. Jadi ada 4 step yang aku lakukan dari pengalaman aku. Yang pertama itu understand the questions. Ini penting banget teman-teman, karena seperti yang aku bilang, di tahap pertama ini, di esai dan berkas ini, banyak banget peserta yang akan dipangkas, banyak banget pelamar yang akan dipangkas. Jadi betul-betul kalian harus understand the questions. Bukan cuma hal-hal mendasar yang akan kalian jawab dari pertanyaannya, tapi betul-betul hal-hal yang mendetail, hal-hal yang betul-betul measurable, hal-hal yang betul-betul itu applicable, hal-hal yang betul-betul kalian bisa kembangkan, hal-hal yang betul-betul kalian bisa pertanggungjawabkan. Jadi pahami baik-baik maksud dari pertanyaannya apa. Jangan sampai sebenarnya pertanyaannya ini merujuk ke C, tapi kalian jawabnya
A B C D A F G banyak-banyak keputar-putar kayak gitu. Step kedua, setelah kalian mengerti dengan maksud pertanyaannya, kalian, kalau saya pribadi, lalu melakukan mind mapping. Jadi kenapa aku melakukan mind mapping? Semua pertanyaan yang diberikan oleh pihak Australia Awards itu berkoneksi, saling berkaitan antara pertanyaan esai nomor 1 ke nomor 2 ke nomor 3 sampai ke nomor 5. Jadi betul-betul dia connect. Mind mapping akan membantu saya pribadi, bagaimana cara mengkoneksikan antara satu ide, contohnya dari pertanyaan pertama, ke pertanyaan lain, atau istilah kerennya untuk ini scholarship hunter atau pemberi materi benang merah, mencari benang merah, menghubungkan benang merah. Nggak tahu tuh kenapa bisa merah, tapi itu mind mapping ini bagus banget karena at the end of the day kalian bisa lihat, oh yang ini aku nggak bakal pakai, yang ini bagus, yang ini kayaknya bagus banget, oh yang ini nyambung nih di poin pertanyaan nomor 3 atau nomor 5 misalnya. Yang ketiga, do your research. Nah, untuk menulis esai AAS ini bukan cuma menulis cuma untuk mendaftar mendaftar jadi panitia konsumsi atau jadi panitia di kegiatan. Bukan. Jadi betul-betul kalian itu harus melakukan riset. Risetnya tentang apa saja? Riset tentang kampus, riset tentang mata kuliah, riset tentang background kalian, riset tentang apa yang akan kalian lakukan di masa mendatang. Jadi betul-betul kalian melakukan pembelajaran yang mendalam. Jadi kalian tidak menjawab pertanyaan dari esai cuma dengan basic things, basic answers, or yang pada ujungnya akan dilihat sebagai shallow, answernya masih terlalu shallow untuk menjadi awardee kayak gitu. Aku pribadi melakukan riset itu sampai aku pergi ke sekolah luar biasa, mewawancarai guru-guru yang ada di sana dan mewawancarai orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggalku terkait dengan sekolah luar biasa supaya aku bisa mendapatkan data. Karena data itu nanti akan membuat esai, salah satu poin yang membuat esai kita kuat gitu. Dan PKI ini udah melakukan riset, berarti dia betul-betul serius dan betul-betul mau fokus dan betul-betul mau mempelajari tentang ilmu yang dia apply gitu. Yang keempat, tulis, edit, proofread. Jadi setelah melakukan 3 step pertama, langsung aja tulis. Dan ini tips dari aku, kalau kalian tulis, ya udah tulis aja dulu. Nggak usah dulu tulis hapus. Tulis hapus. Mau kalian tulis sampai 500 kata, 5.000 kata, tulis aja dulu. Tulis sampai habis, betul-betul plong. Edit. Edit ini apa? Edit ini di word limit yang pertama yang aku bilang, karena cuma kayaknya 100-200 kata kayaknya batasnya per pertanyaan. Edit bahasa Inggrisnya, grammarnya, gunakan Grammarly, gunakan ChatGPT untuk memperbaiki grammarnya, memperbaiki errornya, memperbaiki punctuations, dan something like that, masalah teknis. Dan yang terakhir adalah proofread. Proofread ini penting banget. Jadi kalian minta teman-teman kalian yang kalian rasa capable, atau dosen kalian, atau orang-orang profesional di lingkungan kerja kalian untuk proofreading esai kalian, supaya nanti bisa ada masukan. Karena masing-masing otak, masing-masing orang itu punya perspektif dan ide yang menarik, yang bisa menjadi masukan kalian, menjadi insight baru buat kalian untuk ditambah di esai kalian. And remember, writing takes time, so do not procrastinate. Jadi, writing ini betul-betul menguras waktu. Jadi jangan kalian, masih sampai 30 April kok pendaftarannya tutup. Jadi pasti nanti minggu depan lah, 1 minggu sebelum tutup pendaftaran baru aku tulis. Jangan. Pengalaman saya pribadi, writing itu saya menulis esai itu kurang lebih, kalau dihitung semua dengan stres-stresnya, 1,5 bulan. 1,5 bulan untuk persiapan menulis esai. Nah, aku dapat bisikan juga katanya Titik Jeda ini juga menyediakan jasa untuk proofreading nih. Jadi bagus banget. Jadi kalian bisa menggunakan juga jasa untuk proofreading dari Titik Jeda. Apalagi aku lihat pemateri-pemateri sebelumnya yang diundang ini betul-betul yang chef kiss gitu. Tapi kalau kalian at the end of the day juga mau reach out ke aku untuk proofread, boleh banget. Tapi selama aku
free, itu aja. Selama aku free. Kalau tidak free, aku mohon maaf, belum bisa aku bantu. Tapi aku rasa titik jeda akan selalu bisa membantu, kapanpun, dimanapun. Betul kan? Titik jeda kan? Oke, kita lanjut. Betul, betul. Thank Ingat, you. jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda menulis esai. Jangan kayak, oh masih ada waktu 2 minggu, masih ada waktu 3 minggu. Tidak guys, kamu berpikir saja itu bisa memakan waktu 3 minggu cuma untuk berpikir dan mencari benang merah. Gitu. Oke, kita lanjut. Kita langsung masuk ya, karena MOU apa tornya dibilang bahas spesifik masalah pertanyaan per pertanyaan. Kurang lebih sebenarnya untuk pertanyaan esai ini tips yang akan saya berikan itu sama. Mungkin nanti teman-teman bisa lebih mengkomplekskan, mendetailkan, mengkerucutkan di sesi tanya jawab ya. Nah, di first question, why did you choose your proposed course and institutions? Ingat, setiap pertanyaan itu hanya 2.000 karakter. 2.000 karakter, bukan 2.000 kata. Aku ingat, aku lalu udah nulis 2.000 kata, baru sadar, oh ternyata 200 cuma 2.000 karakter bukan kata. Jadi betul-betul kalian perhatikan ya, 2.000 karakter itu sekitar 200 kata maksimum. Nah, untuk pertanyaan pertama, ini ditanya tentang jurusan yang kalian pilih dan kampus yang akan kalian pilih. Ini tips yang akan aku berikan berdasarkan pengalaman pribadi aku. Yang pertama, be detailed with your background. Background ini either your job atau your education. Misalnya, saya mengambil jurusan Special and Inclusive Education. Terus saya kaitkan itu dengan pengalaman saya, profesionalitas saya di bidang edukasi. Saya kaitkan selama 1 tahun saya menjadi guru, saya melakukan ini terkait inklusivitas, terkait dengan anak-anak luar biasa yang pada akhirnya sangat linear, yang pada akhirnya sangat cocok atau aligned with my proposed study, kayak gitu, proposed course. Jadi betul-betul detail dia, bukan cuma yang kayak saya adalah seorang guru yang passionate, yang eager to learn, atau kayak berkemauan tinggi, bercita-cita luhur. Itu basic banget. You have to be limited edition, not mainstream. Remember. Jadi background ini biasanya kan ada yang tanya, Kak, aku background studiku bukan guru, tapi aku mau ambil misalnya nanti di bidang jurnalistik. Boleh, selagi itu kayak kalian punya pengalaman kerja di bidang jurnalistik atau punya pengalaman komunitas maupun organisasi di bidang jurnalistik, itu boleh banget. Yang kedua, bring the urgency. Ini tips dari aku. Jadi kebanyakan esai-esai yang aku baca juga dari teman-teman aku, itu mereka memunculkan suatu urgensi atau masalah atau problem. Jadi ada problem yang mereka angkat. Misalnya, aku ambil jurusan special education. Aku ambil problem di daerahku tentang bagaimana aturan kebijakan dari pemerintah itu harus ada minimal satu sekolah luar biasa di setiap kecamatan, tapi dari 29 kecamatan cuma ada 2 sekolah luar biasa di daerahku, yang betul-betul menimbulkan urgensi, menimbulkan problem di mana anak-anak luar biasa yang lain, anak-anak dengan disabilitas, dengan kebutuhan khusus, itu tidak bisa dapat akses ke pendidikan. Itu ada urgensi yang saya bawa, dan urgensinya itu betul-betul harus apa ya, diperhatikan. Kalau tidak, dia bakal terus-menerus terjadi seperti itu. Dan ini juga salah satu tips, urgensinya itu angkat atau kaitkan dengan priority fields dari AAS, dari Australia Awards yang mereka tawarkan. Priority fields itu yang apa ya kemarinnya? Kayak infrastructure, disability, yang something like that. Nanti kalian cek di website-nya untuk lebih lengkap. Yang kedua, propose solution. Nah, seperti yang tadi ada urgency, berarti ada solution. Solutionnya kalian kaitkan dengan itu, kalian mau studi S2. Misalnya tadi urgensinya kurang banget nih SDM di daerahku untuk pengajar sekolah luar biasa. Maka solusi yang aku propose, dengan aku kuliah S2 di bidang pendidikan luar biasa, aku kedepannya bisa menjadi guru yang dapat membantu untuk memberikan workshop, memberikan pelatihan, dan juga menjangkau menjadi inisiator bagi anak-anak muda di daerahku untuk mau mengambil jurusan pendidikan luar biasa, agar kedepannya ada sumber daya manusia yang dapat beregenerasi. Itu contoh, itu solution. Dengan aku S2, ada solusi yang bisa aku kasih untuk men-solve problem atau men-solve urgensi yang tadi aku bicarakan di poin sebelumnya.
Yang ketiga, show impact. Show impact ini apa? Impact dari aku misalnya belajar di luar negeri di Australia, impact apa yang aku bisa berikan ke depannya? Kayak gitu. Misalnya itu tadi ada sumber daya masyarakat, akan ada pelatihan, akan ada regenerasi. Nah, yang ke berikutnya adalah provide data. Salah satu key point di esai kalian itu adalah paragraf pertama. Paragraf pertama itu betul-betul harus bisa menghook up atau menggait, mempersuasi pembaca supaya kayak, oh ini dia harus baca sampai habis. Nah, aku pribadi dan beberapa teman yang aku baca esainya itu bagus banget di paragraf pertama. Jadi kayak mereka memberikan data, misalnya Sulawesi Tengah itu sudah memberi kebijakan tentang pengadaan sekolah luar biasa satu per kecamatan. Tapi faktanya bla 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 bla. Nah, itu kan faktanya mengejutkan. Nah, itu akan membuat pembaca atau kayak orang penasaran untuk bagi gitu. Jadi data itu juga bisa sebagai penguat. Jadi poin plus kalau sekarang kalian sudah riset, kalian sudah baca, kalian sudah membuktikan dengan pertanyaannya itu adalah tentang university atau institut yang akan kalian pilih untuk belajar di Australia, maka kalian harus melakukan riset tentang universitas yang akan kalian pilih. Riset ini bukan cuma ini loh, banyak yang kayak cuma nonton di YouTube, cuma buka di IG, atau cuma kayak buka websitenya sebatas ya udah lihat ada nggak jurusannya, oh ada ya udah aku ambil itu, atau kayak lihat oh Monash ini terkenal ya udah aku ambil Monash, oh Melbourne ini terkenal banget rata-rata anak-anak yang ke Australia kuliah di Melbourne. Jangan, do detailed research ini kaitkan dengan propose tadi kalian. Misalnya jurusan tentang marine biology. Marine biology itu ada memang kayak di universitas ternama kayak Melbourne, Sydney, tapi bukan jurusan yang terbaik di universitas tersebut. Jurusan terbaik marine biology itu ada di James Cook University yang udah dikenal sebagai Harvard-nya untuk jurusan marine biology. Nah, kayak begitu kan kalian butuh riset mendalam kayak begitu. Jadi contoh kayak kalian taruh saya mengambil jurusan marine biology dan saya memilih James Cook karena James Cook sudah dikenal dengan penelitian dan eksperimennya yang kuat dan sudah terkenal worldwide untuk marine biology. Nah, itu kan jadi strong banget kan alasan kalian untuk terpilih untuk memilih kampus tersebut. Dan untuk detail about university itu juga bukan cuma tentang ranking per jurusan, tapi juga cek mata kuliahnya. Nah, itu harus itu put courses that relate with solution. Mata kuliah yang kalian pilih itu nanti harus berkaitan dengan solusi yang kalian apply. Misalnya tadi solusinya adalah dengan menjadi pelatih atau memberikan workshop kepada guru-guru lain. Nah, kursus atau mata kuliah yang aku pilih berarti mata kuliah yang berkaitan dengan manajemen pelatihan guru-guru luar biasa gitu atau manajemen organisasi pendidikan luar biasa. Jadi berkoneksi gitu loh. Dengan aku pelajari mata kuliah ini, maka aku bisa meraih solusi yang aku propose sebelumnya. Seperti itu. Dan yang terakhir, dua ini penting banget, applicable dan measurable. Applicable ini berarti solusi yang kalian tawarkan itu bisa kalian lakukan saat kalian sudah lulus. Jangan kalau kayak kalian bilang, saya akan membuka sekolah di Yogyakarta misalnya. Itu kan sulit, susah banget untuk diaplikasikan. Saya akan merubah kebijakan di kota saya. Nah, itu kan susah banget. Dan yang terakhir itu measurable. Measurable ya mirip-mirip dengan applicable kan, dapat diukur keberhasilannya. Nah, lanjut. Second question. What impact do you believe this study will have on your career, life, and community? Nah, tipsnya, jadi ini nanti di paragraf teman, paragraf impact-nya apa untuk karir kalian, impact-nya untuk life kalian, dan impact background di sini yang seperti saya bilang tadi, either itu jobnya kan, atau background education kalian atau background komunitas kalian. Misalnya kalian dari komunitas misalnya bersih-bersih lingkungan, komunitas bersih-bersih lingkungan, dan kalian ambil tentang environment study. Nah, kedepannya dengan kalian ambil ini, kalian bisa membangun komunitas kalian lebih jauh lagi dan bisa kayak membangun networking atau kayak membuat pedoman-pedoman untuk membersihkan daerah kalian dan berkoneksi dengan pemerintah daerah, something like that. Yang kedua, be concise.
Karena di sini itu ada 3 poin yang akan kalian bahas dan jumlah katanya itu terbatas, jadi betul-betul kalian harus rapi dan detail. Jangan bertele-tele karena nanti bakal habis kata-kata yang kalian pakai. Ya, yang lainnya sama, applicable, measurable. Nah, itu put scope. Lagi-lagi put scope. Ya, scope ini penting karena kayak yang tadi aku bilang, kalau tidak kalian bakal bilang, saya akan membangun kabupaten saya. Kabupaten kan skopnya masih besar banget ya, susah untuk dicapai. Saya pribadi cuma mengambil skop kecamatan, kayak desa. Ada teman saya yang mengambil skop cuma perumahan, kayak perumahan sekitar. It's no problem, selama itu bisa kalian lakukan dan itu realistik. Masuk ke poin berikutnya. Nah, untuk karir, life, dan community, uh, untuk poin karir dan life, itu jangan juga kalian selalu kayak yang sosok patriot gitu loh, yang selalu mau berkorban, berkorban, berkorban. Tapi kalian juga harus memasukkan poin-poin di mana itu bisa membawa benefit juga untuk diri kalian dalam segi keuangan, ekonomi, pekerjaan, dan masa depan. Kayak gitu. Third questions, how have you contributed to solving a challenge or implementing change or reform in the context of one of the AAI, Australia Awards Indonesia, Priority Development Area? Yang pertama itu ada connect with your background, ada integrate AAI Priority Development Area, be concise, measurable, put scope, realistic, sama sih pada akhirnya sama. Applicable, realistic, put scope sama. Sama juga dengan fourth dan fifth question, tipsnya itu sama. Cuma bedanya itu cuma itu integrate AI Priority Development Area. Jadi kalian kalau di AS ini ada 3 priority area, nanti kalian baca di websitenya untuk lebih lengkapnya. Kalau bisa di tulisan esai kalian tuh kalian koneksikan. Misalnya priority area itu masalah infrastructure atau development atau kayak sustainability, maka kalian kaitkan sedikit lah masalah apa, problem apa berkaitan dengan sustainability yang sudah kalian coba pecahkan, sudah kalian coba selesaikan, sudah coba kalian adakan solusinya seperti itu. Tapi yang lainnya tipsnya sama dan rata-rata teman-teman AS yang lain juga setuju kalau be realistic, measurable, put scope, applicable, know yourself, that's it. Know your goals. That's it from me. Kalau ada nanti pertanyaan-pertanyaan, silakan nanti kalian tanya di questions and answer sessions. Pun kalau ada pertanyaan lagi yang masih belum bisa saya jawab, atau kayak waktunya sudah habis, kalian bisa hubungi tadi Instagram aku di @ian_kartili untuk reach ke aku. Aku bakal selalu jawab selama pertanyaan itu berkaitan dengan AAS. Tapi jangan, lagi-lagi jangan bertanya yang seperti ini. Kak, aku nggak bisa bahasa Inggris, bisa nggak aku daftar AAS? Aku nggak bakal jawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Oke. Aku serahkan ke kakak moderator. Maaf ya kalau terlalu cepat atau terlalu singkat. Oke, udah ada guideline-nya gitu ya untuk apa aja Iya, yang iya. bisa ditanyakan gitu ya. Mungkin cara pertanyaannya tuh kadang pertanyaan yang bisa dijawab dengan membaca guideline gitu ya Mas ya mungkin ya. Betul, betul Kak. Karena ini juga salah satu bisa dibilang salah satu proses yang membuat kita terlihat cocok untuk jadi awardee itu kita mau mencari tahu, bukan cuma kayak bertanya ke sana kemari, padahal sudah ada guideline-nya yang jelas gitu loh. Iya kan? Benar. Kayak itu sudah ada di website, tapi kita masih tanya lagi, Kak, TOEFL-nya harus berapa skornya? Nah, Kak, benar. apa saja dokumennya? Itu kan kayak gitu. Usaha kalian mana gitu loh. Betul betul betul. Oke. Sebelum semakin menggebu-gebu, karena ini pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga udah makin banyak, mungkin boleh untuk, waduh yang udah mengacungkan tangan udah ada 3 orang, boleh mulai dari Mas Fawas dulu mungkin ya? Waktu dan tempat dipersilakan, silakan Mas Fawas. Aku sambil jawab chatnya temanku ya. Oke, Oke, boleh. Ya, ya. Silakan. terima kasih Kak sebelumnya untuk kesempatan bertanyanya. Saya punya dua pertanyaan. Jadi pertama dulu yang paling menurut saya paling penting sebenarnya adalah kan tadi saya lupa di pertanyaan ketiga atau keempat itu dia ada bilang at least possible challenge atau possible constraint gitu Hmm, yang gitu. hmm, Saya mau tahu sih itu tipsnya gimana menulisnya karena kan di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya pasti kita ngasih solutionnya apa lagi. Lalu di pertanyaan ketiga keempat itu kita disuruh kayak ngelis possible constraint-nya. Nah, itu gimana cara kita hmm, menulisnya? Karena saya ngeliat kayak tentulah namanya constraint halangan tuh yang sifatnya tuh yang menghambat menghambat solusi kita gitu. Itu gimana ya? Dan juga saya mau tahu kayak sebenarnya
apa sih niat AS nanya kita possible constraint kayak seolah-olah apa gitu. Saya mau tahu aja sih gitu. Dan gimana cara nulisnya sih gitu. Itu yang Hmm. paling. Lalu pertanyaan kedua itu lebih ke Hmm. arah yang tadi ngelis kampusnya kan di AS kan disuruh dua ya course-nya gitu. Nah itu kita harus explain dua-duanya in Aku detail. jawab satu-satu ya, Kak. Aku jawab Oke, satu-satu aja dulu ya. dulu ya, mari. Aku jawab satu-satu dulu ya. Boleh ya? Nggak apa-apa ya? Oke. Suaraku jelas nggak? Putus-putus nggak? Jelas? Oke. Terima kasih Kak Fawas atas pertanyaannya. Jadi list possible constraint ini adalah dia berbeda dengan problem urgensi yang tadi saya ceritakan kan di pertanyaan pertama, itu urgensi tentang problem yang berkaitan dengan jurusan yang kita mau pilih. So it's a different case. It's a different case. Nah, untuk pertanyaan list possible constraint itu adalah hambatan-hambatan yang atau halangan-halangan yang possibility-nya akan terjadi saat kalian mau memecahkan memecahkan masalah itu atau saat kalian kembali dan mau mencoba mengimplementasikan solusi yang sudah kalian pelajari di Australia. Misalnya, constraint yang aku taruh, masyarakat itu masih kurang aware dengan pendidikan luar biasa. Jadi itu salah satu constraint yang bakal aku hadapi saat mengimplementasikan solusi positif yang berdampak pada masyarakat. Kedua, pemerintah itu masih acu tak acu tentang sekolah luar biasa gitu. Jadi aku perlu berkoneksi dengan pemerintah. That's one of the possible constraint. Itu contohnya untuk possible constraint. Jadi betul-betul um, AS itu melihat kita, we know our strength, but we also know our weaknesses, and we are able to memetakan plan B. Sudah ada plan B atau supaya kita dilihat sebagai sosok yang futuristik. Seperti itu kira-kira Kak Fawas. Silakan pertanyaan keduanya, Kak Fawas. Oke, pertanyaan kedua mungkin lebih ringan. Tadi kan di AS itu kita disuruh milih dua buah course ya gitu. Nah, nanti di Hmm. AS itu kita mention keduanya secara detail atau salah satu doang ya, Mak? Kita yang kita mention detail. Karena kan 2000 karakter menurut saya itu sedikit sih gitu buat nulisnya Hmm. gitu. Jadi untuk memilih course itu sebenarnya course-nya cuma satu, Kak Fawas. Kayak jurusan, misalnya aku ambil jurusan Special and Inclusive Education. Tapi memang universitas yang kita pilih itu bisa dua. Nah, tapi dengan jurusan yang sama. Misalnya Universitas Melbourne menawarkan tentang leadership in special education. Nah, itu aku mau ambil karena itu bagus banget belajar tentang kepemimpinan yang dapat aku implementasikan di daerah aku ke ya sekolah-sekolah luar biasa. Tapi di Melbourne juga aku mau ambil karena dia misalnya ada mata kuliah tentang intervention to literacy and numeracy for students with unique needs misalnya. Yang which is aku perlu banget karena kebanyakan students itu masalahnya adalah di literasi dan numerasi. Yang kayak begitu. Dia pilihan kampusnya itu cuma lebih ke variety of courses yang dipropose, yang ditawarkan, yang di offer. Kayak satu kampus ini unggulnya di sini, di mata kuliah ini, satu kampus ini ada mata kuliah ini, tidak ada mata kuliah ini. Kurang lebih seperti itu, Pak Bawas. Oke, jadi kalau saya tangkap kayak kita harus kayak ngasih tahu dulu, oh dua course ini kesamaannya misalnya, oh it's delivered saya Master of English Study, lalu kampus A misalnya dia spesifik kan misalnya child development-nya, lalu kampus B misalnya spesifik ke misalnya community development ya gitu. Oke, saya I get your idea sih Mas. Thank you. Mari. Ya, terima kasih Kak Bawas, semangat ya. Fawas, oke, mungkin ini biar adil karena udah ada juga yang nanya di kolom chat, bentar. Cuma karena agak panjang, bentar. Mungkin yang mengacung dulu, yang mengacung apa sih bahasa Indonesianya, yang angkat tangan dulu Kak Emita. Silakan Kak Emita, boleh langsung sampaikan pertanyaannya. Terima kasih Kak Aulia. Selamat malam Kak Adrian. Malam Kak. Kak, saya minta Kak izin bertanya. Untuk lingkup yang bentar, yang mana ya? Tadi untuk yang impact-nya itu nggak selalu besar, apa bisa impact yang bisa dari lingkungan kita aja ya Kak. Misalnya kan saya ini kan sama kayak Adrian, sama kayak Kak Adrian, saya juga guru honorer juga. Mau saya Hidup honorer. hidup honorer. Di saya itu saya kepenginnya gini loh Kak, punya kursus gratis gitu Kak, untuk les khusus bahasa Inggris gratis di tempat tinggal saya. Meskipun tempat tinggal saya di Kota Gede di Surabaya, tetap ada
tempat tinggal saya itu tetap masih banyak orang nggak bisa bahasa Inggris gitu Kak. Hmm. Harus impact-nya besar apa bisa impact dari segitu aja ya Kak? Terima kasih. Hmm. Oke. Saya langsung jawab ya, Kak Emita. Terima kasih ya pertanyaannya. Seperti yang saya sudah bilang tadi, sebenarnya impact ini nggak harus yang kayak sekota Surabaya. Saya pribadi cuma impactku ke kecamatan, dan AAS terima saya sebagai awardee. Berarti mereka tidak melihat harus impact yang besar. Selagi impact yang kakak maksud ini itu tadi terukur dan dapat diimplementasikan gitu loh. Bisa kakak kerjakan misalnya kalau kakak lulus. Jadi pemberi beasiswa ini yakin untuk memberi kakak uang ratusan juta untuk kuliah di Australia. Karena kakak bisa nanti. Mereka percaya bisa. Dari rencana kakak, dari pemimpin kakak bisa melakukannya gitu loh. Oke, Apakah thank sudah you Kak terjawab nih? Dian jawabannya Kak. Iya. Oke, terima kasih Kak Jadi Emi. nggak masalah Kak, mau Nah, kecamatan, mau desa, nggak apa-apa. Mau oke RT siap. RW yang penting applicable gitu ya RT, Mas. RW, Ya, no problem. oke. Yang penting bisa diaplikasikan ya gitu Kak ya. Oke, siap. Thank you Kak Dian. Itu tadi pertanyaan juga dari Kak Nana. Betul. Semoga Kak Nana juga sudah terjawab ya dengan jawaban dari Kak Betul. Ian. Nah, tadi Salah satu temanku Aha, gimana? Sorry, boleh lanjut? salah satu temanku ambil lingkup di RT RW-nya aja, tapi dia lulus juga, lingkup perumahannya aja. Dia ambil tentang komunikasi tentang sampah, something like that, dan dia lulus. Oke, oke, oke. Oke, tadi ini aku yang agak kepo, boleh nggak sih kalau misalkan di LPDP, karena kebetulan aku anak LPDP, kita sangat open dengan dana yang diperoleh gitu. Nah, ini biar kayak gambaran sebenarnya seberapa banyak sih, kenapa kita harus sangat berjuang untuk AAS, seberapa banyak Oke, sih diperoleh siap. sama award di AAS, boleh di-spill nggak? Per bulannya itu kisaran berapa juta? Oh, oke. Kalau masalah ini di luar dari free LOA, free visa, free medical check up dan lain-lain ya. Kalau untuk dana, kita baru datang aja, kita baru sampai, kita dikasih establishment allowance itu $5.000. Kita baru Which sampai, is kita langsung dikasih berapa juta? $5.000, Berapa juta which is itu? Which is 50 juta something. 50 juta Lupa tadi mau something. nanya apa kan? Terus, gimana Terus Kak? Ah, silakan boleh per, dilanjut. per 2 minggu kita dapat stipend sejumlah $1.323, yang which is 13 juta. Kalau itu per 2 minggu. Di luar dari itu, per semester kita dikasih juga uang buku $500, uang buku atau kayak uang conference, uang seminar, dan juga uang jaminan kesehatan $2.500 per month, if I'm not mistaken. Jadi Oke, banyak jadi banget sih sebenarnya keuntungannya. Dan memang kalau untuk PhD, nggak ada misalnya ruginya kalian ya. nggak ada banget ruginya. Kalau untuk PhD, kalau kalian mau penelitian, misalnya kalian kuliahnya di Australia, nanti penelitian mau ambil datanya misalnya di Inggris, bakal dibayarin selagi betul-betul itu penting dan memang kalian perlu banget data itu. Tanpa data itu penelitiannya gagal, something like that. Bahkan sebelum ke Australia pun kita udah dapat uang dari pelatihan sebelum keberangkatan 10 juta. Udah lumayan Itu banget di kan, Bali siapa yang ya? mau Itu di di Bali. Bali itu bukan? Di Oke. Bali selama 6 minggu. Oke, itu ya teman-teman. Jadi kenapa kalian harus berjuang untuk memperoleh AAS? Ya itu tadi, karena keunggulannya dari AAS itu memang nggak pernah kurang gitu ya kalau untuk AAS. Nggak pernah kurang. Oke, nah untuk lanjut pertanyaannya ini dari Brigita nih, ada di kolom chat. Untuk teman-teman yang mau tanya di chat juga boleh. Ini tanya, dia ini kebetulan fresh graduate yang belum punya pengalaman profesional. Nah, apakah cukup kuat untuk merefer pengalaman selama kuliah untuk ditulis di AAS ini? Apakah AAS ini tuh hanya yang lolos-lolos tuh yang Kak Ian tahu? Apakah hanya orang-orang profesional aja? Oke. Buat Kak Brigita, jangan khawatir, no worries. Fresh graduate, 2 orang teman dekatku itu fresh graduate dan kita sama-sama lulus AAS. Dan bisa banget untuk mengambil pengalaman di kampus, khususnya pengalaman kakak di bidang volunteering, di bidang komunitas, di bidang organisasi mahasiswa, atau di bidang kayak misalnya kakak pernah jadi asisten dosen gitu-gitu. Asisten penelitian dosen itu bisa banget. Dan yang paling penting itu bagaimana kakak menjual capability kakak, menjual personality kakak tentang AS itu, dan bisa dikaitkan dengan
priority fields dan jurusan yang akan kakak tuju gitu loh. Jadi misalnya kakak mau ambil tentang environment, kakak kaitkan dengan, oh waktu kuliah saya aktif menjadi volunteer di mangrovers misalnya, untuk mencegah abrasi pantai dan lain sebagainya. Itu bisa banget, Kak. Jadi jangan khawatir tentang fresh graduate. Temenku literally baru lulus tahun lalu, tapi sekarang sudah diterima AS. Gitu. Oke, itu tadi jawaban untuk yang fresh graduate. Nah, mungkin Kak Cimeng yang tadi udah angkat tangan, silakan Kak Cimeng boleh open mic, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Maaf sebelumnya, nama saya Dewi, Oke, jadi nggak bisa Cimeng, nggak bisa ganti itunya. Apa namanya jadi Cimeng. Oke, izin Kak Adrian mau nanya untuk yang ini Kak, untuk ke pertanyaan yang pertama, eh mungkin bisa ke pertanyaan yang lain juga kali ya, ke pertanyaan yang kedua atau yang ketiga. Yang ini saya mau tanya, jadi maksudnya eh, kita kan ada list kerjasama antara pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia. Nah, itu apakah perlu dimasukkan ya, Kak? Maksudnya untuk mengelaborasi antara proposed solution yang kita tawarkan dengan apa namanya jurusan yang kita mau, dengan juga dengan apa namanya list dari kerjasama dari pemerintah Aussie dan Indonesia. Apakah itu perlu dimasukkan di pertanyaan yang pertama atau di pertanyaan yang keberapa ya, Kak? Terus sama saya izin mungkin mau langsung dijawab dulu lah yang Ya, ini saya langsung atau jawab aja ya. oh Saya iya, langsung jawab aja ya. Udah iya, midnight di sini, agak koslet-koslet kalau terlalu banyak iya, ditampung. siap, siap. Um, Kalau untuk itu bisa banget, Kak, selagi itu scope-nya masuk dengan apa yang kakak mau propose. Misalnya, kakak ambil tentang public policy ya. Kakak ambil tentang public policy, kebijakan publik, kakak mau kaitkan kebijakan publik dengan kerjasama Australia dan Indonesia. Itu boleh banget. Jadi kerjasama ini tidak semestinya dimasukkan terus. Jadi memang harus kakak lihat dulu, kakak propose studinya apa, skopnya, lagi-lagi skopnya kakak apa, kayak aku guru. Misalnya cuma untuk lingkungan kecamatan, ngapain aku ambil tentang kerjasama Indonesia dan Australia, kan nggak bakal relate dengan apa yang akan aku tulis dan apa yang akan aku pelajari. Jadi back to what will you choose as your course. Ini kakak paham ya, Kak Dewi ya? Jadi tidak selama-lamanya kakak taruh terus, oh berarti di saya harus taruh terus tentang hubungan kerjasama Indonesia dan Australia, enggak. Jadi tergantung scope, tergantung jurusan yang kakak tuju apa, dan ya kurang lebih seperti itu. Kak Dewi, karena ini udah cukup kita udah cukup malam ya untuk Kak Ian. Mungkin satu pertanyaan aja ya dari Kak Dewi karena masih ada yang angkat tangan lagi. Kak Mufidah silakan satu pertanyaan ya Kak Mufidah. Ya, Kak Dewi reach out ke Instagram aja ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Ini sudah bisa berbicara, Kak? Silakan. Sudah boleh? Oke, terima kasih Kak Ian sebelumnya kesempatannya. Kebetulan saya juga dari bidang yang sama, yaitu dari education, tapi saya guru kindergarten gitu. Nah, jadi tadi ketika Kak Ian itu menjelaskan tuh saya ada relatable gitu dengan apa yang ingin saya apa yang ingin saya di esai saya gitu tentang hal itu. Tapi sebenarnya background saya kan psikologi gitu. Kemudian saya jadi guru TK gitu. Nah, saya itu ingin mengambil itu sebagai bagian dari esai saya. Tapi saya masih bingung mengelaborasikan dengan goals yang akan saya tuju gitu. Karena kebetulan saya asalnya dari Jogja. Jadi kayak kalau tentang pendidikan itu sebenarnya di sini sudah banyak gitu sekolah-sekolah ataupun hal-hal yang tentang pendidikan itu tuh sudah banyak gitu. Dan itu saya ingin mengambil celah itu kalau dari Kak Ian, apakah ada masukan kayak sama itu hal yang bisa saya masukkan ke dalam esai saya gitu, biar itu tuh kayak relate dengan hal-hal relate dengan latar belakang pendidikan dan juga pengalaman pekerjaan saya gitu. Kurang lebih seperti itu, Kak Ian. Oke. Ya, terima kasih ya Kak Mufidah. Kalau dari aku, saran dari aku,
kan kakak backgroundnya psikologi dan juga educator in kindergarten. Saran aku Iya. adalah kakak pilih yang mana yang betul-betul dari kedua bidang itu ada urgensi yang betul-betul harus di pay Heeh. attention Oke. dari segi entah itu dari either dari psikologi. Kalau dari psikologi misalnya kakak mau bawa tentang mental anak-anak kecil yang juga harus diperhatikan, dan itu urgensinya lagi tinggi banget dan perlu diperhatikan banget dan masih kurang banget perhatiannya, Hmm. baik dari segi pemerintah, baik dari segi pengajar, baik dari segi dinas, maka go for it for psikologi. Tapi kalau Iya, yang iya. kakak lihat urgensinya lebih bagus diperhatikan itu dari segi kindergarten, maka ambilnya yang kindergarten. Gitu. Oke, berarti Fokus bisa ke satu diambil aja sih kak, kakak ke tahu, satu nggak usah aja. kakak mau coba kaitkan dari psikologi ke kindergarten. Oke, Gitu. oke, oke. Oke, terima Baik. kasih Semoga Kak. bisa terjawab Iya. ya kak, semoga terjawab ya. Nanti kalau kurang bisa ini ya Kak, kontak lewat DM gitu boleh? Boleh banget, silakan. Terima Oke, terima kasih kasih. Semangat kamu kesempatannya. Fida. Kita lanjut ke ini, ngabisin yang bertanya aja ya, kayak dari Kak Iya Lita. ya, boleh. Satu pertanyaan. Oke, terima kasih waktunya. Mohon maaf kameranya nggak lagi gangguan, jadi nggak bisa nyala. Oke, jadi pertanyaan saya, ini saya udah coba nyusun esai dan sejauh ini skop saya itu di esai itu saya membawa provinsi gitu, lingkup provinsi di NTB. Saya aslinya dari NTB. Is that too big area? Itu pertanyaan saya. Tapi saya mengangkat NTB secara besar kayak itu karena memang saya ada di bawah pegawai di bawah lingkup Pemprov seperti itu. Apa harus saya kecilkan atau seperti apa? Kemudian masih di esai, di pertanyaan ketiga esai itu saya kan tentang solving challenge ya. Jujur saya udah naruh 3 challenge dan how I solve that di pertanyaan itu. Apakah 3 itu terlalu banyak atau saya lebih baik mendetail ke 1? Tapi sebenarnya 3 ini saling berkaitan. Mungkin saran dari Kak ini seperti apa, Adrian? Oke. Thank you Kak. Jadi kalau untuk scope tadi, makanya aku tadi bilang know your background, know yourself. Kalau memang kakak rasa kakak mampu, jadi meskipun kakak itu di bawah Pemprov, tapi kalau kakak rasa kakak itu susah untuk nanti merealisasikan ide atau solusi yang sudah kakak propose, maka kecilkan lagi. Tapi kalau kakak rasa mampu, go for it. Dan kakak bisa menjelaskannya itu dan bisa mempersuasi pihak Australia Awards, go for it. Kayak gitu. Dan kalau untuk apa tadi yang kedua ya, masalah obstacles. Obstacles itu solving challenge. Yang solving challenge. Nggak apa, taruh tiga-tiganya juga nggak apa-apa. Taruh tiga-tiganya, yang penting itu semua berketerkaitan satu sama lain. It's no problem. Semangat Kalita. Mungkin lebih lanjut Semoga saya terjawab izin untuk DM ya, karena sama tujuan saya adalah Master of Inclusive and Specialized Education di sana. Oh, mantap. Flinders bagus banget untuk itu, Kak. Oke. Izin nanti DM biar ada waktu teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Semangat, Kalita. Kak. Oke, lanjut di yang udah raise hand terakhir, Kak Ade. Silakan Kak Ade. Halo Kak, saya mohon maaf nggak bisa open cam soalnya lagi sakit sedikit. GWS, Kak. Iya, ada beberapa pertanyaan Kak. Pertama terkait dengan pertanyaan nomor 4 yang tadi di esai itu kan kontribusi, gitu kan. Sedangkan kayak apa kontribusinya itu harus besar atau memang cakupannya kecil, dan kalau saya sendiri kan mungkin tidak punya kontribusi yang terlalu besar untuk kehidupan di luar pekerjaan gitu, tapi dalam pekerjaan cukup banyak gitu loh. Itu bagaimana Mas? Terus pertanyaan kedua, sebenarnya saya agak bingung gitu untuk memilih studinya, karena di Australia sendiri itu kan ada jurusan yang dia combine. Apakah lebih baik saya mengambil itu atau fokus aja pada satu jurusan yang ingin saya ambil gitu? Oke. Kalau untuk yang problem yang sudah di-solve lagi-lagi ya Kak, aku udah bilang tadi, AAS itu tidak melihat tentang seberapa besar, seberapa kecil, selagi itu berdampak positif
dan betul-betul ada impact-nya untuk future, misalnya di community atau kayak di lingkungan kerja kakak, it's no problem, it's not a big deal. Jadi aku kan nggak tahu ya problem yang kakak maksud di lingkungan kerja itu seperti apa. Tapi kalau selagi itu kakak rasa cukup kuat, meskipun kecil, nggak apa-apa. Tadi kan aku udah bilang kan, malah yang di RW aja bisa. Gitu. Apalagi di pekerjaan cakupannya ya sama aja kan, kurang lebih sama kayak RT RW kan. Kayak gitu. Dan untuk pertanyaan berikutnya, untuk masalah jurusan, aku nggak bisa kasih masukan yang solutif banget karena I don't know about your background, I don't know about yourself. However, itu balik lagi ke materi aku yang pertama, 3 basic things that you have to know. You have to know yourself first. Betul-betul kakak tahu kebutuhannya kakak apa. Kayak gitu. Kalau kakak rasa mix courses itu bagus, just go for it. Kalau kakak rasa kayaknya aku mau lebih fokus aja deh supaya bisa lebih applicable ke esai aku, maka satu aja. Kayak gitu, Kak. Semoga menjawab ya, Kakak. Terima kasih Kak Ade, semoga terjawab pertanyaannya dan mungkin closing statement nih Mas Ian karena ini udah cukup malam ya, kasihan Mas Ian nih kan nggak Oke, fokus. oke. Statementnya kalau untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk AAS, kalau misalkan ini biar one shot, kira-kira apa yang perlu ditekankan untuk esainya? Oke. Kalau untuk AS ini sudah mainstream banget, setiap aku dipanggil jadi pemateri, aku selalu bilang problem utama dari mau menulis esai, mau mendaftar beasiswa, mau apapun, problem utamanya itu cuma satu, adalah diri kalian sendiri. Karena biasanya problemnya itu muncul dari diri kalian sendiri, kayak kalian males-malesan, nunda-nundaan, merasa minder. Jadi be confident, manifest positive things. Dulu itu aku dari masih kuliah S1, aku selalu bilang sama teman-teman aku S2 mau di Australia, aku bakal ke Australia. Padahal aku belum lulus, kayak gitu. So manifest gue positive things, be confident, know yourself, dan yang paling penting dan teramat penting adalah minta juga akses pintar sejauh apapun, kalian sudah kesana kemari sejauh apapun, tapi jalur langit itu yang paling penentu, apalagi support dari doa kedua orang tua. Itu aja sih, Kak. Sesimpel itu. Oke, terima kasih. Yang perlu di-highlight adalah semoga ini jadi beasiswa jalur langit gitu ya istilahnya Kak Ian. Terima kasih Kak Ian atas waktunya. Iya. Dan buat teman-teman Terima yang kasih, Kak, waktunya. dan ternyata ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, boleh tanya di grup atau boleh DM ke Kak Adrian. Kalau misalnya Kak Adrian lagi kosong bisa dijawab. Tapi kalau misalkan Kak Adrian mungkin slow respon, boleh tanya di grup, nanti kita bantu untuk sounding ke Kak Adrian gitu ya. Terima kasih Iya, teman-teman siap. malam hari ini. Terima kasih Adrian. Terima Mungkin kasih dulu buat dari semuanya. terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Izin pamit ya. Boleh, silakan.